Telur yang tak biasa. Angin pagi di kampung Lembah Sunyi selalu membawa kabut tipis yang menggantung di antara batang pohon kelapa dan bambu tua. Suara kokok ayam bersahut-sahutan menandakan fajar baru telah tiba. Di sudut kampung itu berdiri sebuah rumah panggung kayu yang sudah tampak miring ke satu sisi. Dindingnya lapuk dimakan usia, dan atap ijuknya kerap bocor bila hujan turun. Disitulah tinggal Mak Rini, seorang janda tua berusia hampir 70 tahun yang hidup sebatang kara. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Mak Rini selalu menyalakan tungku di dapurnya, merebus air untuk kopi, lalu berjalan perlahan ke belakang rumah dengan sebuah keranjang bambu di tangannya. Di sanalah kebahagiaannya satu-satunya tersisa, kandang ayam kesayangannya. 6 ekor ayam kampung peliharaannya adalah teman bicara yang ia miliki. Ia memberi nama mereka satu persatu. Si hitam, si belang, si poni, si jambul, si lintang. Dan yang paling ia sayangi, si putih seekor ayam betina dengan bulu putih bersih, jinak, dan setia bertelur hampir setiap 2 hari sekali. Namun pagi itu terasa berbeda. Saat Mak Rini melangkah ke arah kandang, bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut di sekitar kandang tampak lebih tebal. Bahkan ayam-ayamnya tak berkokok seperti biasanya. Mereka hanya berdiam, mematung di dalam kandang dengan mata tajam menatap ke arah sudut sarang si putih. Mak Rini mendekat sambil menggumam. Napa kalian diam bae, ha? Tangannya yang kurus menyingkap daun pisang penutup sarang. Di sana, ia tertegun. Di dalam sarang, tampak sebutir telur aneh warnanya pucat kehijauan, sebesar kepalan tangannya, dan berbeda jauh dari telur-telur ayam lain. Cangkangnya tampak halus, tapi berkilau aneh, seperti kulit yang lembab, bukan putih, bukan krem. Lebih seperti warna kulit manusia yang terlalu lama direndam air. Mak Rini mengerutkan kening. Ini ayam apa bertelur beginian? Gumamnya, mengangkat telur itu pelan-pelan. Anehnya, saat ia genggam, telur itu terasa hangat, bahkan seperti berdenyut pelan di telapak tangannya, seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup dan bernafas. Jantung Mak Rini berdegup cepat, ia melirik sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Suara jangkrik masih samar di kejauhan. Astagfirullah. Ini kenapa ya? Katanya pelan. Tapi rasa penasarannya menutupi rasa takut yang mulai tumbuh. Ia memasukkan telur itu ke dalam keranjang, lalu kembali ke dapur. Ia pikir mungkin saja ayamnya kawin dengan ayam hutan, atau entah apa maklum. Kampung itu memang dikelilingi kebun tua dan semak lebat, tempat ayam liar kadang berkeliaran. Ia menyalakan tungku, meletakkan panci berisi air di atas api, dan berniat merebus telur itu untuk sarapan pagi. Tapi semakin lama ia duduk di dapur, semakin ia merasa tak tenang. Kadang ia merasa seperti ada suara halus lirih sekali, hampir tak terdengar dari dalam keranjang, seperti suara napas bayi yang tidur, lembut, berirama pelan. Rini menatap ke arah keranjang itu lama, matanya bergetar. Paling angin, gumamnya, berusaha menepis rasa takut. Air di panci mulai mendidih, uap panas mengepul ke udara. Dengan tangan gemetar, Mak Rini mengambil telur itu dari keranjang dan menatapnya sekali lagi. Denyutnya kini terasa jelas, seperti jantung yang berdetak di dalam. Ia hampir membatalkan niatnya, tapi rasa ingin tahu menekan logika. Aku rebus aja, besok kalau aneh baru kubuang, katanya sendiri. Perlahan, ia masukkan telur itu ke dalam air mendidih. Tapi baru beberapa detik suara aneh terdengar. Suara lirih, seperti tangisan bayi. Wah, wah, wah. Suaranya pelan tapi jelas datang dari dalam panci yang kini beruap panas.
Makrini menjerit pelan, spontan menjatuhkan sendok kayu dari tangannya. Panci bergoyang, air mendidih tumpah ke lantai, mengeluarkan bunyi mendesis. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dari dalam panci, telur itu memantul-mantul, seolah sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Ya Allah, apa nih? Apa nih? Air yang tak tersisa di dalam panci berwarna agak merah muda seperti bercampur darah tipis. Makrini memandangi telur itu dan tepat di depan matanya, cangkang telur itu retak. Krek, krek, krek. Retakan itu perlahan membentuk garis dari atas ke bawah. Dari dalamnya keluar sesuatu yang mengerikan permukaan lembut seperti kulit manusia. Ia bisa melihatnya jelas, kulit pucat kekuningan, dengan gurat halus menyerupai urat darah di bawahnya. Ia menjerit histeris dan mendorong panci itu hingga jatuh ke lantai. Telur itu berguling, retaknya semakin besar, dan dari celahnya muncul sesuatu yang membuat darahnya membeku sepotong dahi manusia kecil, licin dan hangat, seperti milik bayi yang baru lahir. Allahu Akbar. Makrini berlari keluar rumah, napasnya tersengal. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir tanpa sadar. Ia berdiri di halaman, memandang rumahnya yang kini seolah diselimuti aura dingin dan gelap. Suara ayam berkokok lagi, tapi kali ini suaranya berat dan aneh, seperti serak. Ia berdiri lama di situ, sampai matahari naik. Saat akhirnya berani masuk ke dapur lagi, panci itu sudah terguling di lantai dan telur itu menghilang. Hanya tersisa noda merah di lantai kayu, menyerupai bekas darah segar. Dengan gemetar, Makrini membersihkan lantai itu sambil berzikir pelan. Tapi matanya tak berhenti menatap ke arah pintu belakang arah kandang ayamnya. Ia merasa ada sesuatu di sana yang mengawasinya, menatap tajam dari balik kabut yang perlahan menipis. Malam itu, setelah kejadian di dapur, Makrini hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara retakan cangkang telur dan tangisan bayi itu terngiang kembali di telinganya. Ia menyalakan lampu minyak di kamar, duduk di pojok ranjang dengan selimut menutupi bahu. Angin malam merayap lewat celah dinding kayu, membawa aroma lembab dan tanah basah. Pikirannya kacau. Ia yakin apa yang dilihatnya siang tadi bukan mimpi. Telur itu, atau apapun itu, tidak seperti telur ayam biasa. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa, tapi bibirnya gemetar, suaranya patah-patah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari godaan syaitan yang terkutuk. Suara jangkrik di luar seolah menertawakan doa-doanya. Dari arah dapur, samar-samar terdengar bunyi halus. Tuk, tuk, tuk. Seperti sesuatu yang jatuh ke lantai kayu. Makrini menelan ludah. Ia ingin pura-pura tidak dengar, tapi bunyi itu makin jelas, makin dekat. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang dan berjalan pelan ke dapur. Setiap langkah di lantai papan berderit pelan, membuat jantungnya berdegup lebih keras. Saat sampai di depan pintu dapur, ia berhenti. Toples kaca di atas meja tampak bergerak, sedikit bergoyang ke kiri dan ke kanan. Makrini membeku. Ia baru sadar, toples itu adalah tempat ia menyimpan telur aneh tadi siang, sebelum akhirnya jatuh ke lantai dan retak. Tapi, bagaimana bisa kini kembali utuh di sana? Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menarik kain penutup di atas toples. Di dalamnya, telur itu memang masih ada, dengan retakan kecil yang belum terbuka sepenuhnya. Namun dari celah itu keluar uap tipis seperti embun hangat. Dan kali ini ia mendengar suara yang tak mungkin salah. Suara bayi menggumam pelan. Makrini ternganga. Ia mundur 2 langkah.
tapi matanya tak bisa berpaling. Retakan itu semakin lebar, dan sesuatu mulai muncul keluar. Ia menjerit tertahan ketika melihat kulit lembut berwarna pucat menyembul dari dalam telur, diikuti rambut hitam tipis yang basah. Telur itu bergoyang keras, potongan cangkang pecah ke lantai, dan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini muncul di depan mata Makrini. Kepala bayi, kecil, licin, basah oleh cairan merah keputihan. Tubuhnya tak ada, hanya kepala yang melekat di dasar cangkang telur. Kepala itu menangis pelan, suaranya serak, seperti baru belajar bernafas. Matanya masih tertutup rapat, tapi bibir mungilnya terbuka, mengeluarkan napas tipis. Wah, wah. Makrini hampir tak sanggup berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mulut dengan tangan. Air mata bercucuran tanpa sadar. Ia ingin kabur, tapi kaki seperti terpaku ke lantai. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertelan rasa takut. Kemudian, kepala itu membuka matanya. Dua bola mata hitam legam tanpa putih menatap lurus ke arah Makrini. Tidak ada ekspresi di wajah mungil itu, hanya tatapan kosong yang dalam dan dingin. Tapi dari sorot matanya, ada sesuatu yang aneh. Bukan sekadar hidup, melainkan mengingat. Kepala itu berusaha mengangkat diri, tapi hanya bergoyang pelan, masih melekat pada sisa cangkang. Makrini melihat cairan merah mengalir keluar dari dasar telur, menetes ke lantai. Cairan itu menetes perlahan, tuk, 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 mengeluarkan bau anyir darah segar. Ya Allah, apa yang kau tunjukkan padaku ini? Bisiknya lirih. Kepala itu mengerjap sekali. Lalu bibirnya bergerak dan suara kecil keluar dari mulutnya. Suara yang membuat bulu kuduk Makrini berdiri. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ma, suara itu sangat pelan, tapi jelas. Makrini menahan napas. Ma. Kepala bayi itu memanggilnya Mak dengan suara yang tak asing di telinganya. Makrini mundur perlahan, hampir tersandung kursi dapur. Dalam sekejap, kenangan lama yang ia pendam puluhan tahun menembus pikirannya. Kenangan yang selama ini ia coba lupakan. 40 tahun lalu, ketika ia masih muda, ia pernah mengandung. Tapi bukan dari suaminya. Lelaki yang menanam benih itu sudah beristri, seorang mandor kebun karet di desa sebelah. Karena takut malu, Makrini muda kala itu menggugurkan kandungannya sendirian di malam buta, di tepi sungai, di belakang rumah. Ia mengubur janin kecil itu di tanah dangkal, menangis semalaman, lalu berpura-pura seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sejak hari itu, ia bersumpah tak akan pernah punya anak lagi. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, sesuatu atau seseorang kembali menatapnya dari dalam telur aneh itu, memanggilnya dengan sebutan yang hanya pantas diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya. Ma, aku lapar. Suara itu berubah, tak lagi lembut seperti bayi, melainkan berat dan serak, seperti suara dari tenggorokan yang kering. Makrini mundur lebih jauh, tapi toples kacat tiba-tiba pecah, dan kepala bayi itu jatuh ke lantai dengan bunyi plek yang menjijikan. Ia berguling sebentar, lalu berhenti menghadap ke arah Makrini. Matanya berkedip 2 kali, mulutnya menyeringai lebar, menampakkan gusi pucat yang berdarah. Makrini menjerit, tubuhnya gemetar. Ia memungut sapu lidi dan memukul kepala itu sekuat tenaga. Tapi kepala itu hanya terpental sedikit, lalu tertawa pelan. Tawa itu kecil, tapi nadanya seperti tawa anak yang sedang bermain-main. Mak, kenapa marah? Suara itu pelan tapi menyayat. Makrini berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Ia bersandar di balik pintu, menahan napas. Tapi dari luar,
ia masih bisa mendengar suara sesuatu berguling di lantai dapur. Klek, klek, klek. Seperti benda basah yang melompat-lompat. Beberapa menit kemudian, sunyi. Makerini memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin semuanya hanya halusinasi karena kelelahan, pikirnya. Ia menenangkan diri dengan doa, tapi setiap kali menyebut nama Tuhan, ia merasa hawa dingin semakin kuat. Malam itu panjang sekali. Lampu minyak di kamarnya perlahan redup, dan di tengah keheningan, ia kembali mendengar suara lirih dari arah dapur. "Mak, aku lapar." Kali ini suaranya terdengar lebih dekat, seolah datang dari bawah lantai kamar. Makerini menggigil, menatap lantai kayu di bawah kakinya yang mulai bergetar pelan. Pagi tiba dengan langit kelabu. Saat ia membuka pintu kamar dengan langkah lemas, dapur terlihat berantakan. Pecahan toples berserakan, lantai kayu berlumuran bercak merah gelap. Tapi kepala bayi itu tidak ada di mana-mana. Yang tersisa hanyalah sisa cangkang telur dan jejak merah kecil menuju pintu belakang, ke arah kandang ayam. Dan dari luar, ayam-ayamnya berkokok bersahut-sahutan. Tapi kali ini, kokok mereka terdengar aneh seperti tangisan bayi yang tertahan. Makerini jatuh terduduk. Ia tahu betul, apapun yang keluar dari telur itu belum selesai. Dan sesuatu memberitahunya dengan jelas makhluk itu menganggap dirinya ibu. Sejak pagi, suasana di rumah Makerini berubah muram. Langit mendung, angin berhembus lambat, membawa aroma busuk yang tak jelas asalnya. Kandang ayam di belakang rumah yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya terdengar suara daun pisang kering bergesekan diterpa angin. Makerini berdiri di dapur dengan tangan gemetar, menatap keluar jendela. Ia belum berani keluar semenjak melihat jejak darah yang mengarah ke kandang semalam. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia tak makan, tak tidur. Tapi suara ayam yang tiba-tiba berkokok keras membuat tubuhnya tersentak. "Bismillah, aku mesti lihat," bisiknya pada diri sendiri. Dengan langkah berat, ia mengambil tongkat bambu dan berjalan ke belakang rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Saat ia sampai di dekat kandang, bau busuk itu semakin menyengat. Bau anyir bercampur amis daging mentah. Ia menyingkap pintu kandang perlahan dan tak menjerit histeris. 2 ekor ayamnya tergeletak tanpa kepala. Tubuh mereka masih hangat, darah menggenang di tanah, dan bulu-bulunya menempel di jeruji bambu. Anehnya, tak ada bekas cakaran atau gigitan binatang liar. Luka di leher mereka terlihat bersih, seolah kepala itu dicabut dengan tangan manusia. Makerini menutup mulutnya. Air matanya menetes tanpa sadar. "Astagfirullah, siapa yang buat nih?" gumamnya lirih. Ia menatap ke sekeliling, tapi tak tampak jejak kaki manusia. Hanya tanah becek, bercampur darah yang masih menetes dari leher ayam. Ia berjongkok, memeriksa lebih dekat, dan hampir muntah saat menyadari sesuatu di balik sarang si putih seekor ayam betina yang biasanya paling jinak. Sarang itu tampak bergetar pelan. Dari dalamnya keluar suara seperti desahan bayi, lembut tapi jelas. "Mah." Makerini mematung. Napasnya tercekat. Ia perlahan menyingkap jerami di sarang. Dan kepala bayi itu muncul di sana sama seperti yang ia lihat kemarin malam. Kali ini matanya sudah bisa berkedip cepat dan bibirnya menyunggingkan senyum lebar penuh darah. Di sekelilingnya ada 3 cangkang telur pecah, masing-masing berisi potongan kecil seperti daging mentah bercampur bulu ayam. "Mak," suara itu lembut,
tapi mengerikan. "Kenapa Mak takut sama akaku?" Makrini beringsut mundur sambil menahan teriakan. Kepala bayi itu bergerak pelan, seolah ingin keluar dari sarangnya. Ia berguling pelan, lalu berhenti menghadap ke arah Makrini. Matanya berputar, bola matanya bergerak cepat ke kiri dan kanan, seperti sedang mencari sesuatu. Makrini berlari masuk rumah, menutup pintu keras-keras, dan bersandar di baliknya. Jantungnya berdetak gila-gilaan. Ia membaca doa sekuat tenaga, namun dari arah luar jendela terdengar suara ayam berkokok bertalu-talu, diselingi tangisan bayi pendek dan serak. Suara itu saling bercampur menjadi paduan suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Menjelang sore, hujan turun rintik-rintik. Makrini duduk di dapur, menatap lantai kayu yang retak. Ia merasa bersalah, takut, bingung. Kata-kata Mak yang keluar dari kepala bayi itu terus terngiang di telinganya. Dan dalam hati kecilnya, ada suara lain yang membisikkan, "Itu anakmu, Rini, yang kau buang 40 tahun lalu." Ia menutup telinga, berusaha tak mendengarnya. Tapi saat senja turun, ketenangannya kembali pecah. Dari luar terdengar suara ayam menggelepar keras. Mak Rini spontan berdiri, menatap lewat celah jendela dapur. Dalam temaram cahaya senja, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Kepala bayi itu kini bergelinding di tanah. Di tengah kandang yang terbuka, 6 ayam peliharaannya atau sisa dari mereka mengelilinginya. Namun ayam-ayam itu tak lagi seperti ayam biasa. Bulunya basah penuh darah, matanya hitam pekat, dan tubuh mereka bergerak aneh, kaku seperti boneka. Mereka berputar mengelilingi kepala bayi itu, berkokok pelan dengan ritme yang sama. Kepala bayi itu tertawa kecil. "Mak, lihat, teman-temanku banyak." Tawa itu terdengar seperti suara 2 orang. Satu bayi, satu perempuan dewasa yang serak. Suara ganda itu bergema di dalam kepala Makrini, membuatnya memegangi pelipis, hampir gila. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya terpeleset dan tubuhnya jatuh ke lantai. Saat ia menoleh, jendela dapur terbuka sedikit dan kepala itu sudah tidak di luar kandang. Makrini panik. Ia berlari ke kamarnya, tapi di tengah ruang tamu, suara itu terdengar lagi. Kali ini tepat di bawah lantai. "Mak, aku di sini. Aku kedinginan." Lantai kayu di bawah kakinya bergetar pelan. Dari sela-sela papan, muncul tetesan darah merah gelap yang mengalir sedikit demi sedikit. Mak Rini menjerit sejadi-jadinya dan lari keluar rumah di tengah hujan deras. Ia berlari menuju rumah tetangganya, tapi di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di depan rumah, tepat di bawah pohon pisang, berdiri sosok kecil berwarna putih. Seekor ayam, tapi bukan ayam biasa. Tubuhnya putih bersih, tapi kepalanya adalah kepala bayi, lengkap dengan rambut tipis dan mata hitam bulat. Ia menatap Makrini, diam tanpa suara, lalu tersenyum. Makrini membeku. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia tak bisa bergerak. Ayam itu berjalan mendekat perlahan, kakinya menapak tanah basah tanpa suara. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, makhluk itu bersuara lirih, "Mak, peluk aku." Makrini menjerit keras hingga suaranya parau, lalu pingsan di tempat. Ketika ia tersadar, langit sudah terang. Ia tergeletak di lantai ruang tamu, tubuhnya dingin, basah, dan lemah. Ia berpikir semua itu mungkin mimpi buruk, hingga matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Di sana,
Tiga ayamnya berdiri diam, menghadap dinding, seperti sedang dihukum. Tubuh mereka berlumur darah, dan di lantai depan mereka, berbaris tiga kepala ayam terpenggal rapi. Makerini menatap ngeri, lalu melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah ruangan, di atas lantai, tergeletak sebuah telur baru, besar, merah tua seperti daging mentah. Telur itu berdenyut pelan. Dari dalamnya terdengar gumaman bayi yang lembut. "Mak, jangan pergi." Rini menjerit dan berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat menoleh sekilas dan melihat kepala bayi itu muncul dari dalam telur merah, membuka mata lebar-lebar. Dan di belakang rumah, dari arah kandang, terdengar suara kokok ayam serempak, panjang, berat, dan dalam, seperti ratapan manusia yang sedang menangis. Malam itu hujan turun perlahan di atap seng rumah Mak Rini, menimbulkan suara yang seperti bisikan lirih di tengah kesunyian. Lampu minyak di meja kamarnya bergetar ditiup angin yang menyelinap dari celah jendela tua. Dalam temaram cahaya itu, Mak Rini duduk di ujung ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi keriput di pipinya. "Ya Allah, ampuni aku," bisiknya berulang kali, seolah kata itu mampu menghapus dosa masa lalunya. Namun setiap kali ia menutup mata, bayangan itu muncul lagi. Bayi kecil berkulit pucat dengan kepala tanpa tubuh. Menatapnya dari sudut kamar. Kadang ia hanya melihat mata bundarnya. Kadang ia mendengar suara tangis lirih. Kadang suara tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Mak, aku lapar." Suara itu terdengar begitu jelas malam itu, seperti berasal dari bawah lantai rumah. Mak Rini memeluk lututnya erat-erat. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Sudah seminggu lebih suara itu terdengar setiap malam, tepat setelah ayam-ayamnya berhenti berkokok. Ia sempat berpikir untuk pergi dari rumah itu, tapi hatinya selalu berkata, "Kalau kau lari, arwah itu akan ikut." Ia tahu dosa apa yang sedang menuntutnya. Ia tahu siapa yang kini memanggil dari dalam tanah. 40 tahun lalu, Mak Rini hanyalah gadis kampung biasa yang jatuh cinta pada lelaki beristri, Pak Mamat, pemilik tanah di sebelah rumahnya. Hubungan mereka terjalin diam-diam, berawal dari bujuk rayu dan janji palsu. Hingga suatu hari, Mak Rini sadar ia telah mengandung. Ketika ia memberitahu Pak Mamat, lelaki itu malah menamparnya dan berkata dengan dingin, "Buang saja anak itu, aku tak mau keluargaku hancur gara-gara kau." Dalam ketakutan dan rasa malu, Mak Rini mengikuti saran seorang dukun wanita tua di kampung sebelah. Dukun itu memberinya ramuan pahit yang membuat perutnya sakit luar biasa. Malam itu, di tengah hujan deras, bayi itu keluar dalam keadaan tak bernyawa. Mak Rini menggali lubang di belakang rumahnya, di tempat yang kini menjadi kandang ayam, dan mengubur janin kecil itu dengan tangannya sendiri. Ia tak pernah menyesal. Sampai sekarang. Kini, setiap kali ayam-ayamnya bertelur, salah satunya selalu tampak aneh. Bentuknya tak sempurna, kulitnya seperti berdenyut. Hingga suatu malam, dari telur itu menetas sesuatu yang tak mungkin. Sebuah kepala bayi dengan mata hidup dan mulut yang bisa tertawa. Sejak hari itu, hidup Mak Rini berubah menjadi neraka. Kadang kepala bayi itu muncul di kandang, mengisap darah ayam yang masih hidup. Kadang ia muncul di jendela, menatap dengan senyum ganjil. Kadang ia menempel di tubuh ayam lain,
seperti parasit yang tak mau mati. "Mak, aku lapar." "Mak, kenapa kau buang aku?" Suara itu terdengar lagi malam ini, lebih jelas daripada sebelumnya. Makrini menjerit, menutup telinganya dengan kedua tangan. Tapi suara itu tetap menembus pikirannya, menggema di dalam kepalanya. Ia berlari ke dapur, menyalakan lampu, lalu menatap ke luar jendela. Di sana, di balik kandang ayam, tampak sosok kecil berwarna putih. Kepala bayi itu bergelayut di kaki seekor ayam. Darah menetes dari leher ayam itu, sementara kepala bayi itu tersenyum ke arahnya. Makrini tersentak mundur. Cukup sudah." Dengan tangan gemetar, ia mengambil cangkul yang disandarkan di dinding dapur. Hatinya berkata, hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini: menggali kembali dosa lamanya. Ia keluar ke halaman yang gelap. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan darah ayam. Lampu minyak yang dibawanya bergetar karena angin, menciptakan bayangan bergerak di dinding kandang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan agar ia tidak mendekat. Tapi Makrini terus maju. Ia menancapkan cangkulnya ke tanah. Sekali, dua kali, tiga kali. Setiap hantaman tanah terdengar seperti napas bayi. Cairan merah kecoklatan mulai muncul dari bawah. Bukan air, tapi seperti darah yang merembes keluar. "Mak!" Suara itu terdengar lagi, kali ini tepat di telinganya. Makrini menjerit, lalu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya kandang ayam dan bayangan dirinya sendiri. Ia menggali lebih dalam, tangannya gemetar, air mata bercampur dengan keringat, hingga akhirnya cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Dek. Makrini berjongkok dan mulai mengais tanah dengan tangan kosong. Hatinya hampir berhenti berdetak ketika kain putih kecil mulai terlihat. Ia menariknya pelan, dan di sana terbaring tulang-tulang kecil yang rapuh. Tulang bayi yang pernah ia kubur 25 tahun lalu. Tapi ada yang aneh. Tulang itu tak utuh, tengkoraknya hilang. Makrini menatap kosong, mulutnya bergetar. Ya Tuhan, berarti... Ia menoleh ke arah kandang. Dari celah bambu, sesuatu menatapnya kembali. Kepala bayi itu, dengan mata yang kini merah menyala. Tengkorakku, di sini, Mak. Suaranya lembut, tapi menusuk telinga. Makrini tersungkur, menutup wajahnya. Ampuni aku tak tahu harus bagaimana. Aku takut. Namun kepala bayi itu tidak marah. Ia justru tertawa pelan, seperti bayi yang baru belajar bicara. Lalu perlahan ia merayap mendekat, meninggalkan jejak darah di tanah. Makrini menatapnya dengan tubuh gemetar, antara ngeri dan iba. Kau ingin aku apa? Kepala itu berhenti di depan kakinya. Aku ingin kembali, Mak. Aku ingin tubuhku. Angin berhenti berembus. Malam terasa beku. Di kejauhan, ayam-ayam berkokok panik, seolah tahu ada sesuatu yang sangat salah. Makrini menggigit bibirnya hingga berdarah. Tubuhmu sudah tiada. Kau sudah mati. Kepala bayi itu tertawa lagi. Kalau begitu, aku akan mengambil tubuh yang lain. Dan sebelum Makrini sempat menjerit, dari dalam kandang terdengar suara-suara ayam menjerit dan mengepak liar. Satu persatu ayamnya tumbang. Tubuh mereka bergetar seperti disedot sesuatu yang tak terlihat. Kepala bayi itu mengeluarkan suara serak yang bukan lagi tangisan, melainkan erangan lapar. Malam itu, di bawah sinar lampu minyak yang nyalanya hampir padam, Makrini menatap dengan mata lebar dosa lamanya benar-benar bangkit dari kubur dan kini haus akan darah. Serta penebusan yang tak mungkin ia berikan. Malam itu, angin berhenti berembus. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada ayam berkokok. Yang tersisa hanyalah kesunyian pekat.
seperti dunia sedang menahan napas. Makrini berdiri di depan kandang ayamnya, tubuhnya gemetar, matanya merah bengkak. Di hadapannya, tanah bekas galian masih terbuka, basah dan berbau anyir. Di dalam lubang itu, tulang-tulang kecil yang ia temukan kini tampak bercampur dengan darah ayam yang berceceran. Di antara bayangan temaram lampu minyak, kepala bayi itu kini mengambang di udara, tertawa pelan. Suaranya menggema di seluruh halaman. "Mak, aku sudah lapar lagi," katanya dengan nada manja yang justru membuat darah Makrini membeku. Makrini memegang dada kirinya, berusaha menenangkan detak jantungnya yang seolah akan meledak. "Kau mau apa dariku, Nak?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kepala itu menoleh perlahan, matanya kini tidak lagi merah, melainkan hitam legam, seperti lubang tanpa dasar. "Aku mau tubuhku, Mak. Aku mau hidup lagi seperti anak-anak lain." Makrini menangis. "Tubuhmu sudah tiada. Sudah lama. Aku tak tahu bagaimana caranya." Kepala bayi itu mendesis pelan. "Kau yang membuangku, Mak. Kau yang menanamku di sini, di bawah kandang ayam. Dan sekarang kau bilang tak tahu caranya." Makrini tersungkur di tanah. Hujan tiba-tiba turun deras, seolah langit ikut menangis. Kilatan petir menyambar, menerangi halaman rumah itu sesaat, dan di balik cahaya putih, Makrini melihatnya. Bayangan tubuh bayi kecil, tanpa kepala berdiri di dekat pohon pisang, menatap ke arahnya. Tubuh itu bergerak perlahan menuju lubang di tanah, lalu berhenti tepat di depan kepala yang melayang. "Aku ingin kembali, Mak," bisik kepala itu. Makrini berteriak panik. "Tidak, jangan, itu bukan jalan Tuhan." Ia berdiri, berlari ke dapur, mengambil botol minyak tanah dan korek api. "Aku akan kuburkan kau lagi. Aku akan bakar semuanya agar kau tenang." Namun langkahnya terhenti. Dari arah belakang, suara bayi itu bergema lagi, kali ini lebih keras. "Kalau Mak membakarku, aku akan ikut, Mak. Aku akan ikut membakar jiwamu." Makrini menoleh. Kepala itu kini menempel di tubuh tanpa kepala itu, dan perlahan-lahan mulai menyatu. Suara daging yang mereka terdengar basah dan menjijikan. Darah segar menetes dari sambungannya. Namun tak lama kemudian, bayi itu berdiri tegak lengkap, utuh dan hidup. Tapi bukan seperti bayi biasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam tanpa bola mata, dan setiap kali tersenyum, giginya tampak tajam seperti gigi binatang. "Mak," katanya pelan sambil melangkah mendekat. Makrini menjatuhkan botol minyak tanahnya. "Ya Tuhan," bisiknya lemah. Bayi itu berjalan dengan kaki kecilnya yang masih gemetar. Setiap langkah meninggalkan jejak darah di tanah. Ia mendekati Makrini, lalu mengangkat kedua tangannya seperti meminta pelukan. "Peluk aku, Mak." Air mata Makrini mengalir deras. Naluri keibuannya yang selama ini ia tekan oleh rasa bersalah, tiba-tiba menyeruak. Ia berlutut, membuka kedua lengannya, dan memeluk bayi itu erat-erat. Tubuhnya dingin, sangat dingin, seperti es batu. Tapi Makrini tidak peduli. Ia menangis keras, mengguncang tubuh kecil itu di pelukannya. "Aku minta maaf, Nak. Aku minta maaf." Bayi itu tersenyum di bahunya. "Kalau Mak minta maaf, aku tenang, Mak." Makrini menghela napas lega, memeluknya lebih erat. Tapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dingin itu berubah menjadi rasa perih. Ia menatap ke bawah dan menjerit. Bayi itu menancapkan giginya ke lehernya, menggigit dengan rakus.
Darah memancar deras, membasahi lantai tanah. Tubuh Mak Rini bergetar hebat, tapi ia tidak menolak, tidak mendorongnya. Ia hanya berbisik lemah, "Kalau ini caramu tenang, ambillah, nak." Dalam pelukan yang berdarah itu, suara tangisan bayi berubah menjadi tawa yang menggema di tengah hujan. Petir menyambar lagi, menerangi halaman, dan seketika semua ayam di kandang menjerit bersamaan sebelum mati mendadak. Satu persatu jatuh kaku dengan mata terbuka. Mak Rini terjatuh ke tanah, matanya setengah terbuka. Darah masih mengalir dari lehernya. Tubuh bayi itu menghilang perlahan, melebur menjadi kabut tipis yang masuk kembali ke dalam tanah galian di bawah kandang. Hujan terus turun hingga pagi. Pagi harinya, warga kampung geger. Mereka menemukan rumah Mak Rini terbuka lebar dan tubuhnya terbujur kaku di dekat kandang ayam. Di sebelah jasadnya ada tanah galian yang belum tertutup sempurna, dan di dalamnya warga melihat dua sosok tulang kecil bayi dan tubuh Mak Rini yang seolah memeluknya erat. Anehnya, semua ayam di kandang mati malam itu. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya mata mereka yang membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat rumah itu lagi. Mereka menutup pagar kayunya dengan papan dan doa-doa. Tapi ada yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, dari balik pagar itu terdengar suara tangisan bayi, bercampur tawa lirih perempuan. Beberapa warga bersumpah melihat seekor ayam putih berjalan di halaman rumah Mak Rini. Ayam itu berbeda dari ayam biasa di kepalanya. Terlihat samar-samar bentuk wajah bayi yang sedang tersenyum. Dan kadang ketika fajar hampir menyingsing, ayam itu berkokok dengan suara aneh. Bukan kuku ruyuk, melainkan suara lirih, seperti bayi yang memanggil ibunya. "Mak, aku di sini." Di desa itu, rumah Mak Rini kini disebut rumah bertelur kepala bayi. Tak ada yang berani lewat setelah maghrib, sebab menurut cerita para tetua, arwah bayi itu belum benar-benar pergi. Ia masih menunggu seorang ibu lain yang pernah berbuat dosa sama seperti Mak Rini, agar ia bisa lahir kembali lewat rahim yang baru. Dan setiap kali seekor ayam di kampung itu bertelur di malam hari, warga selalu menunggu dengan cemas, karena jika telur itu terasa hangat dan berdenyut di telapak tangan, mereka tahu dosa lama sedang mencari jalan untuk hidup kembali.